Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 431 dan ke-432. Harvey York berkata dengan percaya diri. Seharusnya, meskipun tidak, setidaknya hal itu menunjukkan kepada mereka sikap dari keluarga. Menurutku, meskipun CEO Enterprise bersikap tidak masuk akal, dia pasti akan tenang setelah melihat wakil CEO keluarga Zima berlutut di depan kantornya, bukan? Tapi bagaimana jika itu tidak berhasil? Kakek Zima mengerutkan kening. Bukankah kehormatan keluarga Zima akan hilang juga? Kakek, Harvey mencoba membujuknya dengan sabar. Sekalipun tidak ada cara untuk memperbaikinya, setidaknya kita bisa menunjukkan kepada mereka sikap kita. Meskipun kita tidak dapat memperbaikinya, kita masih dapat mencoba mengulur waktu dan memberi kita beberapa hari agar semua orang dapat memikirkan ide-ide, bukan? Selain itu, seseorang tertentu telah berlutut sebelumnya di pameran barang antik. Berlutut sekali lagi tidak terlalu masalah, kan? Kakek Zima tenggelam dalam pikirannya, dia bingung dengan situasi itu. Tentu saja akan lebih baik jika CEO keluarga Zima pergi sendiri. Harvey mengambil kesempatan itu. Jika aku bisa, aku akan pergi ke depan pintu mereka dan berlutut tanpa berpikir dua kali. Tapi aku hanya menantu laki-laki dari keluarga Zima. Aku tidak mewakili keluarga Zima dengan aku berlutut tidak akan mengubah apapun. Harvey berkata dengan yakin. Wajah kakek Zima menjadi suram seperti malam hari. Dia sudah tua dan biasanya dia adalah orang yang peduli dengan kehormatannya. Dia lebih suka gantung diri daripada berlutut di depan seorang anak. Tapi Harvey benar. Untuk membuktikan keyakinan keluarga Zima kepada CEO York Enterprise, seseorang dengan status haruslah yang berlutut dan meminta maaf. Mencari orang lain untuk melakukan hal itu tidak akan berhasil. York Enterprise mungkin berpikir bahwa Nima menyinggung mereka jika mereka ingin membuat siapa saja berlutut. Itu akan mendapat lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Tanpa pikir panjang, kakek Zima telah membuat keputusan terakhirnya. Baik, sudah ditentukan. Zack Zima, pengorbanan untuk keluarga. Buat permintaan maaf siang hari ini. Zack memiringkan kepalanya ke bawah, mendidih dengan kemarahan. Tapi dia tidak berani menunjukkannya, dia hanya bisa memiringkan kepalanya. Kakek, mengapa kita tidak membiarkan Mandy Zima melakukannya? Dia yang bertanggung jawab atas proyek ini. Bukankah lebih baik jika dia saja yang pergi? Dan bukankah dia juga menjalin hubungan dengan CEO baru? Jika dia pergi dan CEO sedang kesepian, dia mungkin akan membiarkan kita pergi. Zack Zimmer! Mandy tidak bisa menahan amarahnya lagi. Apa kau minum desinfektan setiap hari? Kenapa mulutmu sekotor ini? Kau menuduhku berkomplot melawan keluarga dengan York Enterprise, lalu kau menuduhku berselingkuh dengan CEO baru. Aku bahkan tidak tahu seperti apa dia. Aku memperingatkanmu. Kau mengatakan hal-hal seperti ini lagi, aku tidak akan peduli lagi. Wajah cantik Mandy penuh kemarahan, dia hampir berbalik dan pergi. Zack! Minta maaf pada Mandy sekarang. Kakek Zima memelototi Zack. Meskipun dia mengagumi Zack, dia tahu jauh di lubuk hatinya. Jika Zack berlutut dan berhasil, biarlah begitu. Jika tidak, maka mereka mungkin membutuhkan Mandy untuk menyelesaikan situasi tersebut untuk mereka. Dalam keadaan seperti itu, apa yang dapat mereka lakukan jika Zack terus menyinggung Mandy dan dia akan pergi? Jika suatu hari nanti, kakek Zima tidak akan pernah mendukung Mandy. Tapi mereka berada di ambang kematian. Satu langkah yang salah dan keluarga akan bangkrut. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak mendukung Mandy? Zack tidak berpikir bahwa kakeknya sendiri akan memarahinya, dia benar-benar tidak berdaya. Tapi setelah melihat mata kakek Zima penuh amarah, dia langsung mematuhinya. Zack menunduk ke tanah. Mandy, aku terlalu memperdulikan keselamatan keluarga. Aku mengatakan hal yang tidak masuk akal. Tolong jadilah orang yang lebih baik dan maafkan aku. Mandy memelototinya dengan dingin. Jika Zack tidak mengatakan hal-hal itu 1000 kali, dia pasti melakukannya ratusan kali lebih banyak. Jika dia benar-benar tulus, babi bahkan bisa memanjat pohon pada saat itu. Mandy, maafkan dia. Dia hanya bersikap sembarangan. Kakek Zima mendesaknya. Bab 432. Mandy Zima menghela nafas, ekspresinya bingung. Dia berasal dari keluarga Zima, dia hanya ingin melihat keluarga itu aman. Di ambang kehancuran keluarga, Zack Zima meminta maaf. Kakeknya bahkan mendesaknya, dia merasa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Harvey York diam-diam menghela nafas, Mandy bisa saja meminta lebih banyak otoritas dalam keluarga selama situasi itu. Tapi Mandy menghargai keluarganya lebih dari apapun. Bahkan jika dia memintanya sendiri, dia mungkin tidak akan menerimanya. Melihat Mandy menenangkan dirinya, kakek Zima berdiri. Zack, karena segala sesuatunya telah diputuskan, jangan terus mengulur waktu. Saat kau pergi siang ini, ingatlah untuk membawa hadiah yang mewah. Dia memaksa Zack untuk pergi ke York Enterprise apapun yang diperlukan. Zack tidak tahu bagaimana merasakannya, dia hanya menatap Queen Zimmer pada saat itu. Wanita yang akan segera menjadi yang paling mulia dari yang lainnya bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia belum menikah dengan Silva, dia bahkan tidak tahu seperti apa penampilan Lian Silva. Pada saat itu, dia tidak akan berani tampil seperti orang idiot.
Bagaimana jika kakek ingin aku yang pergi dan berlutut? Jika begitu, dia akan ternodai. Dia tidak akan bisa menikah dengan Silva ketika hal itu terjadi. Queen sangat protektif terhadap tubuh emasnya pada saat itu, tidak boleh ada kecelakaan apapun. Ketika segala sesuatunya telah diputuskan, keluarga Zimmer bubar dengan lambaian tangan kakek Zimmer. Setelah semua orang pergi, Zack berjalan menuju kakek Zimmer dengan mata kelam kabut dan kepalanya tertunduk ke bawah. Kakek, apa aku benar-benar harus pergi? Aku. Tidak hanya itu, kau harus pergi ketika hari masih terang. Kakek Zimmer berkata dengan tenang. Aku tahu ini salahmu kali ini, dan kau mencoba menyalahkan Mandy. Tapi ini sudah keterlaluan, itu bukanlah hal yang seharusnya kau lakukan sekarang. Aku tahu aku telah membuatmu menderita karena membuatmu pergi kali ini. Tapi kau akan mendapatkan beberapa keuntungan. Keuntungan seperti apa? Mata kabur Zack langsung berbinar begitu dia mendengarnya, lalu mengangkat kepalanya. Penghargaan, kata kakek Zimmer dengan tenang. Kau tahu bahwa aku tidak akan ada setelah beberapa tahun dan ayahmu tidak tertahankan. Pamanmu dan putrinya, Simon Zimmer dan Mandy sangat ambisius, mereka mencoba untuk mengambil posisi sebagai pewaris Zimmer. Pikirkanlah, tidak hanya proyek pusat komersial. Merekalah yang membawa pulang proyek di Bakut. Membandingkan kontribusi mereka kepada keluarga, kau dan ayahmu hampir tidak memiliki kontribusi sama sekali. Kakek Zimmer mengerutkan kening. Mungkin dia benar-benar akan mempertimbangkan kembali tentang Simon. Zack Zimmer menunjukkan wajah penuh rasa bersalah. Kakek, aku juga ingin mencapai sesuatu untuk kau lihat, tetapi posisiku bukanlah untuk mendapatkan proyek. Aku tahu karena itulah aku memberimu kesempatan. Kakek Zimmer memikirkannya secara mendalam, lalu membuat keputusannya sekali lagi. Dia yang ragu-ragu tersesat. Karena dia sudah membuat keputusan untuk menjadikan Zack pewaris berikutnya, dia tidak boleh berpegang teguh pada kedua ujungnya. Jika kau bisa menyelamatkan keluarga dari ambang kematian dan memberikan kontribusi dan memperbaiki masalah, maka kontribusimu akan jauh melebihi kontribusi Simon dan Mandy. Kakek Zimmer mencoba meyakinkan Zack. Zack, jangan mengecewakanku. Jika kau pergi kali ini, jangan terlalu banyak membawa kebanggaanmu. Kali ini kau hanya butuh Cheoyok Enterprise untuk memaafkanmu. Jika kau berhasil, posisi ahli waris akan menjadi jaminanmu. Kakek Zimmer memberikan ucapannya yang bermakna dan sepenuh hati, dia benar-benar memuja cucunya. Jika itu orang lain, dia akan menampar orang itu sampai mati dengan satu ayunan. Kenapa lagi kakek Zimmer memutar otak untuknya? Zack memikirkannya dengan mendalam dan mengerti, kemudian dia tersenyum lebar pada kakek Zimmer. Yakinlah kakek. Aku tahu apa yang disukai para pangeran yang berkuasa ini, aku akan memuaskan Cheoyok Enterprise berapapun biayanya. Bab 433 dan ke-434. Mandy Zimmer terlihat sedih ketika dia berjalan keluar dari aula. Harvey York dengan cepat menyusulnya. Sayang, apa kau merasa dirugikan? Dirugikan? Mandy mendesah. Aku adalah Zimmer, tidak peduli betapa hinanya orang-orang ini, sampai ini mereka adalah keluargaku. Menurutku itu memalukan. Mengapa keluarga Zimmer tidak dapat menyelesaikan proyek pusat komersial dengan baik? Mengapa mereka bahkan berpikir untuk pergi ke Bakut? Setelah kita menyelesaikan proyek pusat komersial, keluarga Zimmer akan dapat membangun fondasi yang baik dengan proyek tersebut. Keluarga Zimmer akhirnya dapat menempati peringkat di antara keluarga kelas 1 Newmi dengan proyek ini. Mengapa mereka begitu serakah? Mandy merasa sangat buruk. Dia telah memberikan begitu banyak upaya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Dia hampir tidak bisa menerima kesimpulan saat ini. Tapi bagaimana jika dia tidak bisa? Bisakah dia mengubah sesuatu sendiri? Mustahil. Jika itu kau, bagaimana kau akan mengubahnya? Harvey berkata setelah berpikir. Tapi ada sesuatu yang tidak Harvey katakan. Seseorang pasti menarik tali agar keluarga Zimmer berkembang di Bakut. Jika kepentingan saat ini tidak dapat mendorong keluarga Zimmer, orang-orang yang terlibat pasti memiliki trik lain. Semakin banyak manfaat yang mereka dapatkan, semakin buruk keluarga Zimmer akan berakhir. Mereka tidak akan punya jalan keluar yang mudah. Harvey memikirkan hal ini, itulah sebabnya dia tidak mengatakannya. Sejauh yang aku tahu, hal yang mustahil untuk menjual proyek pusat komersial. Mandy mendesah. Melihat dari jaringan yang dimiliki York Enterprise, tidak ada satu bank pun yang akan meminjamkan uang kepada kita pada saat ini. Satu-satunya solusi saat ini adalah melanjutkan proyek pusat komersial dan kemudian mengeluarkan proyek di Bakut dan membagikannya dengan York Enterprise. Mandy Zimmer terus berbicara. Tidak salah pergi ke Bakut, tapi keluarga Silva terlalu kuat. Bahkan jika kita mendapatkan sedikit reputasi. Jika keluarga Silva ingin mengambil alih keluarga kita, mereka bisa melakukannya dengan sejentik jari mereka. Keluarga Zimmer terlalu lemah, keluarga peringkat 2 tingkat prefektur yang tinggal di ibu kota provinsi. Di mata keluarga kelas 1, kita seperti domba. Tapi, entah bagaimana kita bisa mencoba memperkenalkan York Enterprise dan berbagi proyek dengan mereka. Ini akan dihitung sebagai perlindungan bagi keluarga Zimmer. Keluarga Silva dan York mungkin tidak suka konfrontasi langsung satu sama lain. Dalam keadaan ini, hanya dengan begitu Zimmer dapat mengambil inisiatif dan mendapatkan jaminan manfaat. Hal yang terpenting adalah melindungi diri kita sendiri. Kesimpulan dan kewaspadaan telah menunjukkan ketajaman bisnis Mandy. Harvey mengaguminya. Dia tidak tahu bahwa Mandy telah memikirkannya sejauh itu. Seseorang seharusnya tidak tega menyakiti orang lain tetapi juga tidak boleh lengah untuk disakiti.
Yang lain di keluarga Zimmer hanya memikirkan cara untuk memberi manfaat kepada Silva, tetapi Mandy sudah memikirkan cara untuk keluar dari situasi sulit dan melindungi keluarga. Harus diakui, Mandy tidak hanya tidak berubah hatinya setelah mengalami begitu banyak hal, tetapi dia memang telah bertumbuh dewasa. Harvey memperhatikannya lalu tersenyum. Lalu apa kau sudah memikirkan kemungkinannya? Bagaimana jika kau meminta York Enterprise untuk berinvestasi dalam proyek Silva, lalu mereka memutuskan untuk melawanmu? Mandy menjawab dengan serius. Pertama-tama, kontrak tidak menyatakan bahwa kami tidak diizinkan mencari investor lain untuk proyek tersebut. Kedua, sementara Zima memiliki 51% saham dan memiliki hak untuk mengambil inisiatif, kami akan mengambil sebagian darinya sebagai penggadaian untuk Yorks. Artinya para Silva yang memiliki inisiatif. Terakhir, apakah layak bagi Silva untuk menyinggung Yorks untuk proyek sekecil ini? Jadi menurutku para Silva akan baik-baik saja jika kita melakukan gerakan ini. Harvey tertawa. Bahkan jika tidak akan ada masalah tentang ini, apa kau sudah mempertimbangkan kemungkinan hubungan antara Zimmer dan Silva akan melemah? Mandy dengan serius berkata. Keluarga Zimmer adalah prioritas, lalu yang lainnya. Jika kita terus bergantung pada keluarga lain meskipun itu hanya Silva, maka Zimmer akan selalu menjadi pelayan orang lain, menjadi budak. Jika demikian, bagaimana Zimmer memiliki sejarah yang panjang? Bagaimana kita bisa berada di sini selama ratusan dan ribuan tahun? Harvey tersenyum. Istrinya benar-benar telah berkembang. Bab 434. Siang harinya di kantor CEO York Enterprise. Sudah cukup lama sejak Harvey York mengunjungi perusahaan itu. Ada beberapa kontrak yang harus ditandatangani. Harvey tidak menginvestasikan terlalu banyak ke dalam rencana $800 juta yang dia usulkan saat ini. Tapi dia menarik kembali semua investasi buruk itu. Dengan cara ini, York Enterprise akan meningkatkan nilai perusahaan dibandingkan sebelumnya. Tentu saja tingkat pengembaliannya tidak akan terlalu banyak. Tapi ini masa reformasi perusahaan. Harvey telah menerimanya. Setelah menandatangani kontrak, Harvey bersandar di kursinya. Bicaralah dengan petinggi di perusahaan. Kita perlu memilih beberapa orang untuk membuka kantor cabang di Bakut selanjutnya. Sebentar lagi, sebagian besar bisnis kita akan berada di Bakut. Orang-orang yang mau pergi bersama kita akan mendapat kenaikan gaji sebesar 30%. Evan Xavier kaget. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan, Bakut adalah daerah asal keluarga York? Di luar, perusahaan bergabung dengan Yorks. Jika kita membuka kantor cabang di sana, bukankah kita akan memprovokasi Yorks? Harvey berdiri dan menepuk bahu Evan. Seluruh tubuh Evan membeku, tapi dia tidak membuat ekspresi. Harvey tidak keberatan. Dia berjalan menuju jendela dan melihat gedung pencakar langit di bawahnya. Kita harus melakukan gerakan ini suka atau tidak suka. Seseorang menungguku untuk kembali ke Yorks. Jika aku tetap tinggal di Nyumhi, akan ada ujian gelombang demi gelombang yang memaksa kita untuk jatuh. Daripada menjadi pasif, kita harus mengambil inisiatif. 3 tahun penuh. Aku menunggu selama 3 tahun hanya untuk satu kesempatan ini. Bukan untuk membuktikan seberapa kuat diriku, tapi untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa aku akan mengambil kembali apa yang telah diambil dariku. Harvey tersenyum sangat tampan. Jika aku tidak kembali sekarang, tidakkah seseorang akan mengkhawatirkanku dan tidak tidur dengan nyenyak? Sinar matahari bersinar dan mendarat di tubuh Harvey. Pada saat itu, dia tampak seperti seorang kaisar yang berjalan di antara para petani dengan aura yang tidak tergambarkan. Jantung Evan berdebar-debar, wajahnya memerah seperti stroberi. Dia terlalu tampan, terlalu menawan. Setelah dia memberikan pidato hari ini dengan keberanian seperti itu, dia jauh lebih tampan daripada beberapa banci di televisi. Evan hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Tuan, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Harvey terkekeh. Jangan khawatir. Suatu hari nanti, kita akan berdiri di puncak dunia lagi dan melihat jumlah orang yang tidak terbatas melayani kita di bawah, menyembah kita. Pada saat itu, pewaris keluarga Yo di South Light, tuan muda dari keluarga Yo, telah bangkit dari abu sekali lagi. Shane Naiswell pernah berbicara tentang potensi tersembunyi Harvey sebelumnya. Tapi Harvey sekarang menunjukkan dengan jujur memiliki sikap seorang kaisar sejati. Pada saat yang sama, Zack Zima membawa kotak hadiah dan dengan hormat berjalan menuju meja depan York Enterprise. Zack yang dulu sombong sekarang sangat berhati-hati tanpa sikap seperti sebelumnya. Wanita di meja depan yang diganggu olehnya bahkan tidak akan menghiraukannya. Halo, apakah tidak apa-apa jika kau bisa menghubungi cewekmu? Katakan padanya bahwa nama saya Zack Zimmer dari keluarga Zimmer. Saya ingin bertemu dengannya. Zack masih ingin menjaga martabatnya di depan wanita itu. Wanita di meja depan tahu siapa dia. Dia berkata dengan ekspresi yang mengerikan. Kau harus membuat janji dulu untuk bertemu dengan CEO, lalu menunggu pemberitahuan. Wajah Zack menjadi suram. Bagaimana dia bisa menunggu lebih lama lagi? York Enterprise hanya memberi Zimmer waktu 3 hari. Jika mereka tidak memperbaikinya, keluarga itu akan bangkrut. Dia ada di sana untuk mendapatkan pujian paling signifikan yang pernah dia dapatkan. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Tanpa berpikir 2 kali, Zack dengan malu-malu berkata, Nona, tolong sampaikan apa yang ingin saya katakan. Saya di sini untuk mewakili keluarga Zimmer untuk meminta maaf. Apa kau tidak mengerti aku? Buatlah janji terlebih dahulu. Wanita itu tidak pernah melupakan pria yang mencoba mengganggunya. Mengapa dia harus bersikap baik?
Bab 435 dan ke-436. Zack Zimmer secara tidak sadar ingin menjadi gila, tetapi dia akhirnya menahan dan dengan malu-malu berkata, "Permintaan maaf saya sangat tidak biasa. Itu pasti akan membuat CEO lebih bahagia. Bisakah kau menanyakan waktunya?" "Tidak biasa." "Seberapa tidak biasanya?" Wanita di meja depan itu mengerutkan kening. Dia memperhatikan Zack dan kemudian menyadari. "Saya ingat sekarang saya dengar bahwa wakil CEO dari Zimmer telah berlutut di depan orang-orang di sebuah pameran barang antik. Apa orang itu kau? Jika kau akan berlutut untuk CEO saya nanti, saya kira saya akan mencoba menghubunginya." Wajah Zack suram seperti gelapnya malam hari. "Sialan kau, Harvey York. Itu semua salahmu. Reputasi burukku telah tersebar di seluruh Nyumhi. Syukurlah keluargaku akan pergi ke Bakut. Tak seorang pun di sana yang tahu tentang hal-hal yang memalukan ini. Saat keluarga Zimmer menjadi keluarga kelas 2 di Bakut, aku akan kembali ke Nyumhi dan menghajar kalian orang bodoh." Tapi kemudian wanita itu mengejeknya dengan maksud untuk membalas dendam. Zack Zimmer yang datang untuk memberikan permohonan maaf yang rendah hati, hanya bisa memaksakan senyum. "Benar. Saya di sini untuk melakukan itu." "Melakukan apa?" "Berlutut dan meminta maaf." Wanita di meja depan itu memandang Zack dengan jijik, tapi dia menepati janjinya. Dia menghubungi telepon di kantor Evan Xavier. Tidak lama kemudian, Evan dengan sigap keluar dari kantor CEO dan masuk ke ruang kantornya untuk menerima telepon, lalu kembali ke kantor CEO dengan bingung. "Pak, resepsionis mengatakan bahwa Zack dari keluarga Zimmer ada di sini untuk berlutut dan meminta maaf kepadamu. Dia benar-benar datang?" Harvey tersenyum tipis. Siapa yang mengira kakek Zimmer sesantai ini? Dia benar-benar akan membuang cucunya yang berharga dan mempermalukannya demi menyelamatkan keluarganya. Harvey York sudah menebak niat kakek Zimmer agar Zack menawarkan permohonan maaf yang rendah hati. Jika dia berhasil melakukan ini, Zack akan mendapatkan pujian besar karena menyelamatkan keluarganya. Tepat baginya untuk menjadi CEO keluarga pada waktunya. Harvey tidak akan membiarkannya lolos semudah itu. Dia terkekeh. "Biarkan dia berlutut di aula utama atau enyahlah." "Tentu saja." Di meja resepsionis, wanita itu meletakkan teleponnya dan tersenyum tipis sambil melihat ke arah Zack. "Nona Xavier ingin kau berlutut di aula utama." Zack bingung, tetapi dia tetap berlutut di aula utama York Enterprise dengan suara lututnya yang menghantam lantai untuk mendapatkan pujian karena melakukan hal ini. Gedebuk. Pandangan semua orang telah beralih pada Zack dalam sekejap. Bukankah dia Zack dari keluarga Zimmer? Dia adalah wakil CEO Zimmer? Apa yang dilakukan oleh wakil CEO yang bermartabat hingga dia berlutut di sini? Kudengar dia selalu menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan, selalu menyeret kembali Mandy Zimmer. Dia pasti menyebabkan masalah besar lagi. Kakek Zimmer pasti buta karena tidak peduli tentang Mandy, tapi peduli dengan kotoran ini. Tidak dapat membantu. Kudengar Zack tidak memiliki bakat lain selain berlutut di depan orang tanpa alasan. Dia pasti mendapatkan posisinya dengan melakukan itu juga, bukan? Hahaha. Suara tawa menggema di sekitar aula. Telinga Zack menjadi merah. Dia memiringkan kepalanya sambil membuat ekspresi sedih. Dia tidak akan berani kesal dengan York Enterprise. Tapi di dalam hatinya, dia sudah mencekik Harvey sampai berkali-kali mati. "Tunggu saja, Harvey. Tunggu saja. Rasa malu yang aku tanggung sekarang, aku akan mengembalikannya kepadamu ratusan kali lipat. Ribuan kali lipat. Aku akan mendapatkan hari itu. Ketika hari itu tiba, aku ingin kau berlutut di depanku. Aku ingin kau menjilat sepatu botku sampai bersih." Zack tidak henti-hentinya menggumamkan kutukan. Sepertinya dia akan merasa sedikit lebih baik hanya jika dia melakukannya. Malam hari di Zimmer Villa. Kakek Zimmer telah mengumpulkan semua orang di keluarga untuk pertemuan darurat. Beberapa ratus orang di keluarga Zimmer berkumpul di sana. "Kakek, York Enterprise telah melewati batas." Zack telah berlutut sampai lututnya lemas. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. "Aku datang membawa ketulusan, mereka membuatku berlutut di aula utama. York Enterprise jelas-jelas meremehkan kita." Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.